Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nuna Fatih Aditya Widagda dengan NIM F1D021 127. Kemudian ada M. Gilang Rahadi Putra dengan NIM F1D022066. Kemudian ada Kalsum Rahmawati dengan NIM F1D022126. Dan yang terakhir adalah Askia Zainina dengan NIM F1D021003. Di sini kami mengambil judul kontrol lampu jarak jauh dengan sistem blink. Kemudian latar belakang dan alasan apa sih yang membuat kita mengambil judul ini? Yaitu kontrol pencahayaan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem smart home. Dengan kemampuan untuk mengontrol lampu secara jarak jauh, kita dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan. Misalnya, kita dapat menyalakan lampu sebelum pulang ke rumah untuk memberikan kesan bahwa rumah berpenghuni, atau mematikan lampu yang terlupa dimatikan sebelum meninggalkan rumah untuk menghemat energi. Kemudian di sini ada tujuan dari pembuatan IoT ini. Yang pertama yaitu memungkinkan pengguna untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari jarak jauh melalui aplikasi Blink yang terhubung ke internet. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengontrol lampu tanpa harus berada di dekatnya dan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan energi. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman praktis dalam penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT, termasuk penggunaan Node MCU dan aplikasi Blink untuk kontrol perangkat elektronik. Dan selanjutnya, eh, penjelasan metode akan dijelaskan oleh teman saya, Acum. Kepadanya dipersilahkan. Kemudian di sini ada metode. Sistem ini dimulai dengan merakit hardware, yaitu menghubungkan node MCU ke relay menggunakan kabel jumper dan relay ke lampu. Selanjutnya aplikasi Blink diinstal dan dikonfigurasi pada smartphone dengan token autentikasi yang diberikan disalin untuk digunakan dalam pemrograman node MCU. Kode program ditulis menggunakan Arduino IDE untuk menghubungkan node MCU ke Wi-Fi dan mengontrol relay melalui aplikasi Blink. Setelah kode diunggah ke .mcu, pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, yaitu menghidupkan dan mematikan lampu melalui aplikasi Blink. Lanjut. Kemudian di sini ada manfaat dan keunggulan dari program yang kita buat. Yang pertama ada kenyamanan, pengguna dapat mengontrol pencahayaan di rumah mereka dari mana saja tanpa harus berada di lokasi fisik. Lampu dapat dinyalakan atau dimatikan secara jarak jauh, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Pengguna tidak perlu khawatir lagi tentang lupa mematikan lampu sebelum meningkatkan rumah. Kemudian yang kedua ada keamanan. Penggunaan dapat menyalakan lampu dari jarak jauh sebelum tiba di rumah, memberikan kesan bahwa rumah berpenghuni. Hal ini dapat mengurangi resiko pencurian atau tindakan kriminal lainnya dengan membuat rumah terlihat dihuni. Kemudian ada efisiensi energi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mematikan lampu secara jarak jauh ketika tidak digunakan, sehingga dapat menghemat konsumsi energi dan mengurangi biaya listrik. Kemudian ada antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Blink menyediakan antarmuka aplikasi seluler yang intuitif dan ramah pengguna untuk mengontrol lampu. Pengguna dapat dengan mudah menyalakan atau mematikan lampu dengan berada klik pada aplikasi. Kemudian ada kemudahan pengembangan. Blink menyediakan lingkungan pengembangan yang mudah digunakan dan didukung oleh komunitas yang besar. Dokumentasi dan sumber daya yang tersedia membantu guna untuk memulai dan mengembangkan proyek mereka. Kemudian terakhir biaya terjangkau. Komponen perangkat keras seperti microcontroller dan relay relatif terjangkau. Blink menyediakan layanan gratis untuk proyek kecil dan harga terjangkau untuk proyek yang lebih besar. Sistem ini menawarkan solusi smart home yang hemat biaya dan dapat diakses oleh banyak orang. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Acum yang sudah menjelaskan metode dan manfaat dan kegunaannya. Selanjutnya, komponen apa saja yang diperlukan dalam IoT ini dan simulasi alatnya bagaimana akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terkait dengan
komponen-komponen yang kita ambil. Nah, di sini kita ambil tentang modem ECU dengan tipe ESP8266 dengan menggunakan relay dan lampu sebagai outputnya. Nah, di sini juga ada namanya aplikasi Blink. Nah, fungsi dari aplikasi Blink ini sebagai on dan off dari sistem kita ini, sistem kontrol lampu jarak jauh kita. Next. Nah, terkait dengan simulasi alat, di sini ada dua buah item. Di sini ada nama button off dan fungsi off, yang dimana di sistem real time kita menggunakan aplikasi Blink. Nah, yang kedua di sini ada relay-nya, dan yang ketiga ada lampunya sebagai outputnya sendiri. Nah, di sini kita membuat suatu bentuknya. Di sini kita menaruh Arduino, sementara yang di real time-nya kita membuat suatu yang bentuknya node MCU. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Pada saudara Nuna dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Gilang. Selanjutnya, flowchart dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Askia. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan. Sebelumnya, di sini ada voucher dari aplikasi ini. Di sini pertama tentunya dimulai, terus kemudian dia inisialisasi node MCU-nya, terus kemudian dia koneksi ke WiFi. Selanjutnya dia koneksinya ke bailingnya. Terus di sini dia sambil dia menunggu bailing ini, dia apakah inputnya diterima atau tidak ada input. Terus kalau inputnya diterima, dia akan kontrol lampunya bisa dikontrol antara mati atau nyala, kemudian selesai. Next. Ini dokumentasi kegiatan kami. Next. Sistem kesimpulannya di sini, sistem kontrol lampu jarak jauh dengan sistem billing merupakan sebuah solusi inovatif yang mengintegrasikan teknologi IoT atau Internet of Things ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proyek ini nantinya menunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan di rumah kita. Nah, dengan memanfaatkan platform billing ini, pengguna dapat dengan mudah mengontrol pencahayaan di rumah mereka melalui aplikasi seluler yang intuitif dan ramah pengguna. Nah, sistem ini nanti memungkinkan pengguna untuk menyalakan atau mematikan lampu dari jarak jauh. Sistem ini juga memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengatur pencahayaan tanpa harus berada di lokasi titik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Askia. Jadi di sini ada beberapa dokumentasi dari pembuatan sistem kontrol lampu jarak jauh. Kemudian untuk kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.